Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Yuliani. Saya mahasiswi dari Universitas Tanjung Pura, program studi informatika. Hari ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai salah satu mata kuliah yang ada di informatika, yaitu matematika dasar tingkat 2. Pada materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai integral dengan batasan integral fungsi dari aljabar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jadi sebelum itu kita harus tahu apa itu integral. Jadi integral adalah suatu bentuk dari operasi matematika yang menjadi kebalikan atau biasa juga disebut inverse dari operasi turunan. Rumus umumnya adalah integral AX N dx sama dengan A per N tambah 1 X pangkat N ditambah 1. Jadi N itu adalah pangkat dan ditambahkan 1. Notasi integral. Notasi integral atau lambangnya berbentuk seperti cacing yang tegak lurus ke atas, dan lambang ini pertama kali ditemukan oleh ahli matematika dari Jerman bernama Leibniz. Terdapat dua macam hal yang harus dilaksanakan di dalam operasi integral dan dikategorikan menjadi dua macam integral. Yang pertama adalah integral tak tentu dan yang kedua adalah integral tentu. Integral tak tentu dari fungsi aljabar. Integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan. Inverse dari turunan adalah antiturunan. Jadi misalnya kita punya sebuah fungsi f besar x, itu turunannya adalah f aksen x. Jadi antiturunannya itu adalah fx. Jadi antiturunannya dari turunan f besar tadi adalah fx. Pengintegralan dari fungsi fx terhadap x dinotasikan sebagai berikut. Jadi ini cara membacanya adalah integral fx dx sama dengan f besar X plus C. Jadi yang membedakannya dari rumus yang pertama, di sini kalau untuk tak tentu itu ditambah dengan C. Dan di sini sudah saya kasih keterangan untuk arti-arti dari setiap notasi yang ada. Rumus-rumus integral tak tentu dari fungsi aljabar. Nomor 4 adalah rumus umum yang biasa kita temui, di mana rumus ini sama dengan rumus umum yang biasa, cuman tadi ditambah dengan plus C, N atau pangkatnya ditambah 1, dan nomor 1, 2, 3, dan 5 adalah bentuk-bentuk umum yang biasa kita temui apabila kita bertemu dengan soal-soal integral tak tentu. Contoh soal, tentukanlah integral tak tentu berikut ini. Jadi untuk contoh soalnya saya memberikan dua buah contoh. Yang pertama adalah integral x kuadrat ditambah 4x ditambah 5 dx. Dan yang kedua adalah integral akar x, buka kurung x min 2 tutup kurung pangkat 2 per x kuadrat dx. Bagaimana cara menyelesaikan soal nomor 1? Pertama, itu kita pisahkan persukunya. Kita integralkan persukunya. Jadi integral x kuadrat dx ditambah integral 4x dx ditambah 5 dx. Jadi kita integralkan masing-masing. Kemudian kita menggunakan rumus umum yang nomor 4 tadi, di mana pangkatnya ini ditambahkan 1. Ini pangkatnya ditambah 1, dan ini x-nya kita munculkan karena dia tidak punya x tadi, dan kalau dia nolkan harus ada x-nya. Kemudian kita jumlahkan seperti biasa, dan di sini ini bisa dibagi, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi 2x pangkat 2. Jadi ini jawaban untuk soal nomor 1. Kita lanjut penyelesaian soal untuk nomor 2 itu. Jadi di sini kita punya soal yang berbentuk akar. Di sini agar kita mudah dalam mengerjakannya, kita ubah akar menjadi pangkat setengah. Kemudian yang ini juga kita ubah dengan 4/2. Pangkat 4/2 ini sama artinya dengan 2 ya, agar mempermudahkan. Karena ini nanti akan kita naikkan ke atas dan dia akan dikurang dengan X pangkat 1/2. Karena ini sudah sama, maka kita kurangkan seperti biasa. Maka hasilnya akan jadi pangkat min 3/2. Dan yang di sini, ini kita uraikan atau faktorkan, jadi X min 2 dikali dengan X min 2.
Jadi kita kalikan, maka hasil dari kali ini akan seperti ini. Jadi kita kalikan seperti biasa, seperti ini. Karena hasilnya seperti ini. Kemudian untuk yang ini kita kalikan dengan masing-masing yang ada di dalam sini. Jadi ini kita kalikan, maka akan menghasilkan ini dia jawabannya. Tapi ini belum selesai karena kita belum sampai di integralannya, pengintegralannya. Jadi kita lanjut. Kemudian tadi kan sudah kita jawab dan ini kita integralkan per suku seperti tadi. Kemudian pangkatnya ditambahkan dengan 1. Lalu yang ini bagaimana bisa dapat seperti ini? Kita kan tahu ada bahwa A per B per C. Ini kalau yang ini naik ke atas, maka akan menghasilkan A dikali C per B. Jadi A-nya 1, C-nya 2, B-nya 3. Maka dikalikan seperti biasa. Inilah hasilnya. Sama selanjutnya seperti itu juga. Dan sampai di tahap ini saja sudah benar. Namun jika ingin pangkatnya ini tadi dirubah, itu bisa kita rubah, maka akan menjadi akar X. Ini karena dia negatif, jadi kalau diubahkan dia jadi di bawah. Seperti ini. Untuk sampai di sini, di tahap yang ini saja sudah benar, yang ini sudah benar. Cuman karena soalnya tadi pakai akar, jadi saya ubah ke sini lagi. Baiklah, selanjutnya adalah integral tentu dari fungsi aljabar. Tadi kita membahas yang tak tentu, di sini kita membahas yang tentu. Jadi, integral tentu itu ditandai dengan memiliki hasil yang tepat atau tentu dan memiliki batas. Batasnya nanti berupa A dan B. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya nextkan. Jadi, integral fungsi f dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi ini yang membedakan dia dari tak tentu tadi, di mana tentu memiliki batas B dan A, di mana B di sini sebagai batas atas dan A di sini sebagai batas bawah. Kalau di tak tentu tadi ditambah C, di sini batasnya dimunculkan. Dan nanti ini batas atas akan dikurangi oleh batas bawah. Untuk keterangan masing-masing rumus sudah saya jelaskan apa-apa saja. Mengenal beberapa sifat dari rumus integral. Jadi ini adalah sifat-sifat umum atau yang biasa kita temui dalam soal apabila kita diberikan soal tentang integral tentu. Jadi bentuk-bentuknya seperti ini. Kemudian di sini saya memberikan satu buah contoh soal untuk integral tentu. Yaitu nomor 1, hasil dari integral batas atasnya 2, batas bawahnya 0. 3 buka kurung X plus 1 tutup kurung dikali X min 6 tutup kurung dx. Jadi cara menyelesaikan soal ini adalah, pertama kan kita sudah punya batasnya 2 dan 0 nih kan. Kemudian 3 yang di luar ini kita kalikan dengan yang di dalam kurung. Maka akan menghasilkan ini. 3x plus 3. Kemudian ini yang di sini di kurung ini kita kalikan seperti ini, maka akan menghasilkan ini hasil perkaliannya. Dan karena ini X-nya sama, jadi bisa dikurang seperti biasa, akan menghasilkan min 15X. Kemudian ini kita menggunakan rumus umum dan ini dimunculkan batasnya. Rumus umum, ini batasnya muncul. Setelah pangkat yang ditambah 1 tadi kita jumlahkan. Kemudian, ini dia batas atas 2, batas atasnya B, dikurang batas bawah A. Jadi 2 dan 0 ini mengisi X yang ini. Dia mengisi X-nya. Maka kita jumlahkan seperti biasa saja dan hasilnya akan menghasilkan min 58. Kita lanjut menghitung luas daerah suatu bidang. Jadi
Di sini ada 3 kategori. Yang pertama adalah luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan fx dan sumbu x. Yang kedua, luas daerah yang dibatasi oleh kurva x sama dengan fx dan sumbu y. Yang ketiga, luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan fx dan sumbu x. Jadi ini untuk yang sumbu x ya. Jadi yang di sini sumbu x, di mana integral b a fx dx adalah luas daerah. Jadi ini adalah luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan fx dan sumbu x dengan x a, x b, dan a kurang dari x dan x kurang dari b. Ini adalah jika daerah berada di atas sumbu x. Ini jika di atas sumbu x, maka kita akan menggunakan rumus ini. Dan bentuk diagramnya akan menjulang ke atas. Dan ini batasnya A dan B-nya. Jadi batasnya seperti ini di sininya ya. Kemudian jika daerah berada di bawah sumbu x di bawah, itu beda, rumusnya sama. Yang membedakannya hanya kalau di bawah dia ditambah negatif. Dan bentuknya melengkung tapi ke bawah sini, tapi batasnya tetap di X, karena ini sumbu X. Baiklah, lanjut. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva X sama dengan Fx dan sumbu Y. Jadi ini untuk sumbu Y-nya. Y yang horizontal ya. Jadi jika daerah berada di kanan sumbu Y, itu kita akan menggunakan rumus ini. Jadi kalau A dan B tadi kan untuk yang sumbu X. Di sini kita menggunakan C dan D sebagai untuk sumbu Y. Batasnya tapi sama saja. Jadi ini kurvanya seperti ini dan daerahnya ada di sebelah sini, D dan C-nya. Apabila berada di kiri sumbu Y, kalau di kanan dia tidak ada negatif, kalau di kiri dia ada negatifnya. Jadi dia akan kebalikan dari yang kanan, dia akan seperti ini dan DC-nya di sini, di sumbu Y-nya. Luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Tinjaulah kurva Y1 sama dengan Fx dan Y2 sama dengan Gx. Y sama dengan A dan X sama dengan B. Dengan Fx lebih besar atau sama dengan Gx untuk A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan B. Luas daerah yang diarsir dapat dihitung dengan rumus. Jadi ini untuk menghitung luas daerah apabila dibatasi oleh dua kurva. Jadi Fx atau sama dengan Y1 ini dikurang dengan Gx atau sama dengan Y2-nya. Contoh soal. Di sini saya memberikan contoh soal dengan mencari di sumbu X. Jadi, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X plus 4, di mana Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 6. Jadi, daerah yang dimaksud tadi, untuk yang ininya, daerahnya itu yang diarsir ini. Kemudian batasnya dari 2 dan 6. Ini daerahnya, karena dia di sumbu X, jadi dia di sini. Kalau dia di sumbu Y, dia akan ada di sini tadi ya. Karena ini sumbu X, dia di sini. Dari gambar yang tadi, luas daerah dapat dihitung. Jadi kita menggunakan rumus yang ini. Yang di atas ya, jadi tidak ada negatifnya. Kita kerjakan seperti biasa. Jadi ini menggunakan rumus umum yang biasa, yang ditambah 1. Yang ditambah 1 yang N ditambah 1 X N ditambah 1. Kita menggunakan ini, lalu jadinya seperti ini. Kemudian kita masukkan batas atasnya 6 dan kita masukkan batas bawahnya 2, kita kalikan seperti biasa, maka akan mendapatkan 32.
Jadi luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X tambah 4 untuk X sama dengan 2 dan X sama dengan 6 adalah 32 satuan ruas. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Kalau saya bisa membantu, kenapa tidak? Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.